Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Selamanya Engkau Allah kami, Yesus Tuhan.
Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah Allah yang sungguh dahsyat, dulu, sekarang, dan selamanya. Walaupun keadaan kami berubah Tuhan, walaupun banyak pergumulan yang kami alami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sama. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Dan kami bangga menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu lagi pada pagi hari ini untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya saudara-saudara sangat-sangat penting untuk menuntun kehidupan kami. Sebab di dunia ini banyak godaan, cobaan, tantangan, teror dari setan. Kalau kita tidak dipimpin oleh firman Tuhan, kita gampang kesandung. Maka itu mari saudara perhatikan, saya ajak saudara membaca sebuah ayat dari kitab suci, biar ini menjadi kekuatan bagi kita semua, ya saudara. Dan sebelumnya itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan berkenan
kesempatan ini kami duduk tenang merenungkan firman-Mu, menghayati firman-Mu, mengeterapkan firman-Mu dalam hidup kami, sebab kami perlu dengan Tuhan menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini, saudara, saya ingin membacakan beberapa ayat dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 21, kalau sempat 22 ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 21 dan 22. Saudara perhatikan, ayat ini sederhana tetapi perlu sekali untuk kita renungkan supaya menjadi tuntunan hidup kita semua ya. Saudara-saudara, coba saya bacakan ya. Ayat 21. Oleh Dialah, artinya oleh Yesus, kamu percaya kepada Allah. Jadi kita ini percaya kepada Allah hanya karena Yesus ya, yang telah membangkitkan Dia. Jadi Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Allah telah memuliakannya, Yesus Kristus, sebagai Allah yang Maha Kuasa ya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sampai di sini dulu ya. Coba saya ulangi ya saudara. Saudara pikirkan betul-betul. Oleh Dia, yaitu oleh Yesus Kristus, kamu percaya kepada Allah. Jadi melalui Yesus, kita ini percaya kepada Allah. Dengan kata lain, tanpa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, manusia itu tidak mengetahui siapa Allah penciptanya. Tidak ngerti. Tetapi oleh kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, yang kalau menurut kitab suci dikatakan Yesus Kristus Allah yang lahir ke dalam dunia ini melalui Maria, lalu sepanjang hidupnya itu dia menceritakan tentang Allah dan membuat mujizat-mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Sehingga dengan begitu dikatakan, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi melalui Yesus kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia. Dan Allah itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Tuhan Yesus setelah datang ke dalam dunia, Dia mati di salib, lalu Dia dibangkitkan, terus Allah itu dimuliakan. Sebab Dia menjadi perantara
antara Allah dan manusia. Ya, dia menjadi perantara antara Allah dan manusia, sehingga manusia oleh Yesus Kristus bisa mengenal Allah. Dan karena itu dikatakan, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sehingga kita ini dihubungkan oleh Yesus dengan Allah itu dengan iman kita. Iman kita, saudara. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kegagahan kita, tetapi iman. Sehingga kita beriman kepada Allah, dan kalau kita baca selanjutnya, keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak cukup dikatakan orang Kristen, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak terwujud, terbukti iman kita ini betul-betul tertuju kepada Tuhan. Dan iman itu tidak kelihatan, saudara. Iman itu tidak kelihatan. Orang Kristen, saudara, dia Kristen atau tidak Kristen itu tidak kelihatan. Orang-orang tidak ngerti saudara itu Kristen atau tidak Kristen itu tidak kelihatan. Tetapi yang memperlihatkan bahwa saudara itu orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu iman kita. Iman kita itu yang mewujudkan kita ini sebagai orang Kristen. Lantas satu pertanyaan, apakah saya ini sudah jadi orang Kristen sejak lama? Saya itu tidak punya iman. Saya tidak punya iman kepada Allah. Ada, saudara. Menurut manusia kita ini beriman. Tetapi iman kita itu harus diwujudkan di dalam tindakan. Kita beriman, kalau hanya omong saja beriman, tetapi tindakan kita ini tidak menunjukkan akan sifat-sifat orang yang beriman, maka seluruh gerak langkah kita, tutur kata kita dengan pengertian saya percaya kepada Tuhan, itu tidak ada wujudnya. Cuma hanya omongan saja, cuma abab. Tetapi iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Upamanya, saudara percaya, kasih. Orang Kristen itu harus memiliki kasih Kristus. Seperti kasih Allah kepada dunia ini. Kata Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu Allah mengasihi dunia diwujudkan dengan memberikan putranya yang tunggal. Yesus Kristus putra Allah diturunkan ke dalam dunia. Supaya barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu mengasihi kita itu terwujud
bukan cuma kasih, tetapi terwujud bahwa dia memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya dia memberitakan kepada manusia jalan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, sebetulnya saya ingin banyak menguraikannya, tetapi waktunya karena terbatas. Yang penting, saudara, satu, kita itu anak-anak Allah karena Yesus Kristus. Kita percaya akan Yesus Kristus, anak Allah yang mengajar kita untuk hidup percaya kepada Allah. Nah, percaya itu harus diwujudkan. Kalau hanya diucapkan, itu bukan percaya. Itu angin, tetapi harus diwujudkan. Seperti begitu Allah mengasihi dunia ini. Kita percaya Allah itu harus diwujudkan di dalam hidup kasih. Kasih akan Allah itu harus terwujud, bukan cuma omongan doa. Ya, saudara-saudara, saya kira waktunya sudah habis ya. Saya hanya kepingin saudara-saudara jadi anak-anak Tuhan harus mewujudkan imanmu. Iman harus diwujudkan, terutama orang yang beriman itu adalah orang yang penuh kasih Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara, memberkati keluarga saudara, sehingga Tuhan selalu beserta dengan saudara sampai Maranatha. Mari kita sama-sama berdoa ya saudara. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami telah memberitakan bagaimana arti iman kepada Tuhan. Biar ini oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diberi hikmat untuk mencapai kehidupan iman yang nyata, bukan saja di dalam kata-kata, tetapi diwujudkan di dalam langkah laku hidup kami, supaya hidup kami sebagai orang yang beriman Tuhan, kami akan hidup karena iman. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan atas doa hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.